Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Kakak Naja acara syiar Al-Quran di SDIT Anak Soleh 2 Mataram. Jadi dalam rangka melaksanakan milad yang ke-10 tahun, SDIT Anak Soleh 2 Mataram mengundang Kakak Naja untuk memberikan motivasi kepada anak-anak santri beserta orang tua atau wali santri untuk menghafalkan Al-Quran, dan acaranya sudah akan dimulai. Selamat menonton. Jadi sekarang kita akan coba Kakak Naja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Ustadz Arsan, ini dipanggil Ustadz Arsan kalau di sini, tapi kayaknya tidak pantas dipanggil Ustadz, ya. Kak Arsan aja, ya. Kak Arsan ingin dibacakan surah Ibrahim ayat 6. Kakak Naja siap? Insyaallah. Insyaallah, masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Maaf ya. Mohon maaf ya. Oke. Takbir. Mohon maaf ya. Saking semangatnya Kak Arsa. Kakak Naja sudah siap? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Boleh kita lanjut satu ayat lagi ya. Oke. Coba Nanda Naja bacakan Kak Arsan surah Toha, terdapat pada halaman 319 ayat terakhir, pada halaman 319 ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kasih tepuk tangan buat kakak. Subhanallah, ayah bunda ya. Bunda aja bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi Ananda Naja menghafal posisi ayatnya, ya. Sekaligus menghafal halamannya, nomor ayatnya beliau hafal. Subhanallah, ya. Ini membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Ananda Naja. Kita doakan semoga Ananda Naja diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang. Kemudian juga buat orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Buat kita semua juga yang hadir di sini dengan kehadirannya Ananda Naja, semoga kita juga diberikan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin dari ayah dan bunda, mungkin yang boleh untuk memberikan soal dari untuk Ananda Najah, boleh dibuka mushafnya, silahkan. Satu orang saja karena terkait dengan waktu. Mungkin dari ustadz dan ustazah atau ayah bunda, disilahkan. Mungkin setelah ini mohon kesediaan nanti dari bunda 5 menit atau 10 menit untuk memberikan tips untuk kita semua, ya, atau memberikan motivasi untuk kita semua agar kita menjadi hamba Allah yang cinta kepada Al-Quran. Mungkin seperti itu. Silakan ayah bunda, satu soal saja, ya, boleh disampaikan nomor ayat atau nomor halaman saja, biar Ananda langsung nanti ayah akan membacakannya, ya. Sudah siap? Kakak boleh duduk. Ada mic? Ya, sepertinya grogi yang menguji, ya. Ya. Alhamdulillah dengan tenangnya kakak Najah, ya, menjawab semuanya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam suratus Syu'ara ayat mohon dilanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Fakadzabuhu fa'ahlakna. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Kasih tepuk tangan buat kakak Najah. Bisa sekali lagi saya katakan dari ayahnya. Kali lagi, ya, sebelum kita dari bunda, motivasi dari bunda, atau langsung dari motivasi dari bunda. Ya, karena waktu, ya, karena Ada mau pergi ke Jawa. Ananda Najah ada kegiatan, jadi kakak Najah tidak bisa mempersamai kita lama-lama di sini. Sebenarnya kalau maunya kita sampai nanti sore, ya, insya Allah masih kuat. Tetapi berkehendak lain, ya, ya cukuplah pertemuan ini singkat tetapi akan dirindukan, insya Allah, ya. Amin. Baik, jadi kami mohon kepada bunda untuk memberikan berbagai tips, ya, bagaimana atau sedikit kisah cerita bagaimana Ananda di waktu mengandung sampai dia dilahirkan sampai dia menjadi bintang Al-Quran. Mungkin waktu, ya, ya, waktu yang tepat disilakan untuk bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang semangat ini, yang lebih semangat lagi ini anak-anak bunda yang ada di sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kami sangat bahagia sekali bisa membersamai ayah bunda yang ada di SDIT Anak Soleh 2. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami ketika mendatangi salah satu tempat majelis ilmu seperti ini. Dan insya Allah berkumpulnya kita di sini nanti akan menjadi wasilah untuk Allah nanti mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini saya teringat sewaktu Najah berumur 5 tahun, saya pernah berada di posisi ayah bunda saat ini di depan. Begitu saya terpanahnya melihat ada seorang anak dengan kondisi seperti kakak Najah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan terbata-bata. Saya ada di posisi itu. Saya melihat anak itu namanya Fajar dari Bandung. Dia serba palsi seperti kakak Najah. Saat itu kakak Najah tidak ada hafalan sama sekali. Saat itu kakak Najah belum menghafal Al-Quran sama sekali. Tapi kami selalu memperdengarkan ayat suci Al-Quran itu sejak Ananda Najah berada di dalam kandungan. Hari-hari kami membuatkan Najah teman, yaitu sebuah speaker murotal. Kalau saya keluar bekerja, saya kasih, nak pegang ini, mama mau pergi kerja atau mama ada urusan di luar. Ini yang akan menemani. Nah, suatu titik ketika melihat Hafiz dari Bandung tersebut melantunkan ayat suci Al-Quran, saya hanya bergumam di dalam hati, ya Allah, saya ingin anak saya seperti itu ya Allah. Itu hanya gumaman seorang ibu yang memiliki seorang anak spesial. Tidak terlintas di pikiran saya bagaimana mewujudkannya, tidak ada. Saya hanya berdoa, ya Allah, saya ingin anak saya seperti itu. Mungkin Allah mendengar doa kita sebagai orang tua yang setiap hari mendoakan anak-anak kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Maka kehadiran Ananda Najah di sini itu mari kita membuat diri kita menjadi lebih semangat lagi sebagai orang tua. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Allah hanya ingin mendengar doa kita. Allah hanya ingin melihat kita bersujud meminta kepada Allah, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimanapun kondisi anak-anak kita itu adalah amanah dari Allah, harus kita jaga, harus kita syukuri. Sesusah apapun anak-anak kita dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, itu jangan membuat kita merasa lemah. Jangan pernah berkata anak kita sulit dia menghafal Al-Quran. Anak saya tidak seperti anak yang itu. Anak saya tidak mampu menghafal Al-Quran. Tidak. Allah maha segala-galanya. Allah bisa memberikan keajaiban itu turun nanti di rumah-rumah Bapak yang ada di sini. Ketika kita membimbing anak kita untuk bersama dengan Al-Quran, tunggulah keajaiban itu. Ayah bunda akan merasakan bagaimana tenteramnya hati kita ketika kita mendengarkan anak kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Prestasi dunia, alhamdulillah, menyenangkan prestasi dunia. Tapi kami mengajak di sini untuk ayah bunda yang ada di sini, mari sama-sama kita merasakan bagaimana kebahagiaan ketika anak kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Ketika anak kita mencintai Al-Quran, jangan pernah menyerah. Kakak Najah menghafal Al-Quran hanya dengan mendengar. Hanya dengan mendengar. Tidak bisa membaca sampai detik ini. Tidak bisa kita tunjukkan mushaf Al-Quran, baca Najah akan menggeleng. Tapi ketika kita sebutkan, coba bacakan di halaman ini, nomor ayat ini, di pojok atas, pojok bawah, maka Najah akan melafalkannya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehebatan Najah. Bukan juga kehebatan kami orang tuanya, oh bundanya hebat bisa mendidik, tidak.
Sama semuanya, Allah berikan amanah itu kepada kita. Allah tahu kita akan mampu menjaga amanah itu. Allah nanti akan menuntun kita, membukakan kita jalan. Yang penting kita tetap semangat, tetap mendoakan anak-anak kita. Bagaimana agar anak-anak kita ini kita tanamkan Al-Quran sejak kecil. Karena apa? Karena nanti kalau udah waktunya anak-anak kita akan pergi meninggalkan kita. Dia akan bisa keluar negeri sekolah, bisa kemanapun, ke belahan dunia manapun, tanpa kita pernah bisa memegangnya dan membilang sholat nak, mengaji nak, tidak akan pernah bisa. 24 jam kita mengingatkan, tidak akan pernah bisa. Tapi ketika Al-Quran itu kita masukkan ke dalam hati anak kita, ketika kecintaannya terhadap Al-Quran sudah mendarah daging karena kita mulainya dari kecil, insya Allah itulah yang akan menjaga nanti anak-anak kita. Kemanapun dia akan pergi, ada Al-Quran di hatinya yang akan menjaga dan akan menemaninya. Karena sebagai manusia kita punya dua tangan yang terbatas, kaki yang terbatas, penglihatan semua kita terbatas. Tapi Allah punya segala-galanya. Allah bisa menjaga buah hati kita dimanapun berada, dengan kita selalu membersamainya dengan Al-Quran. Jadi jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah berhenti berjuang ayah bunda. Al-Quran itu penting sekali, itu pedoman hidup. Karena Al-Quran itu benar-benar bisa menjaga anak-anak kita. Contoh kecilnya, kalau anak kita punya hafalan Al-Quran mau 1 juz, 2 juz, 3 juz, coba ayah bunda perhatikan. Ketika dia banyak bermain, ketika dia tidak fokus dengan Al-Qurannya, hafalannya kan hilang. Kenapa anak kita bisa lupa? Anak kita bukan lupa, Al-Quran yang tidak mau. Dia tidak mau bersama anak-anak yang belum fokus, akan hilang. Makanya lebih banyak kita beristighfar. Kenapa anak saya lupa terus? Kenapa tidak bisa fokus? Bukan tidak bisa dihafalkan. Al-Quran ingin anak-anak kita itu fokus, belajar, mengulang, murojaah hafalannya, masukkan ke rumah tahfiz, ke sekolah-sekolah Islami seperti di SDIT Anak Soleh 2 ini. Karena dengan begitu lingkungannya akan terjaga. Sholatnya 5 waktu akan terus diingatkan oleh guru-gurunya di sekolah, mengajinya terus dibimbing sampai dia bisa tajwid dan lain sebagainya. Jadi bersyukurlah ayah bunda yang ada di sini yang menyekolahkan anaknya di SDIT Anak Soleh 2 ini. Karena ayah bunda tidak akan rugi. Di sini Islaminya bagus sekali, Al-Quran juga fokus ya. Jadi sekali lagi dari motivasi untuk kita semua bahwa Al-Quran itu tidak sulit ya. Al-Quran itu hanya ingin kita bersungguh-sungguh dan selalu istiqomah. Kuncinya hanya satu ayah bunda. Jangan pernah berpikir saya bukan hafiz Quran, saya bukan guru ngaji saya tidak bagus. Hei, apa kabar dengan saya? Kami juga orang tua aja juga seperti itu. Kami bukan dari penghafal Al-Quran. Mengaji kami saja baru sekarang bagus. Kalau dulu seperti ayah bunda yang ada di sini, jadi selalu bisa nggak ya. Tapi masya Allah, Allah tunjukkan jalan, Allah kirimkan caranya. Yang setiap anak ternyata punya caranya tersendiri untuk menghafal Al-Quran. Dan mari kita sebagai orang tua kita bantu anak-anak kita, selain dapat di sekolah, di rumah juga kita bantu untuk dia mengulang hafalannya. Tidak ada kerugian sedikit pun ketika anak kita menghafal Al-Quran, bahkan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah anak kita bisa sekolah kemanapun tanpa biaya. Anak-anak yang menghafal Al-Quran 30 juz itu direbut di pondok manapun kita masukkan, di Al-Azhar dimanapun direbut. Kalau sudah hafal 30 juz, gak akan kita mengeluarkan uang sepeser. Di kedokteran Undrang, anak hafal Al-Quran gratis, tidak ada biaya masuk. Kan masuk kedokteran mahal ratusan juta, SPP-nya aja puluhan juta setiap tahun. Tapi untuk hafiz Quran tidak ada biaya sama sekali, masuk tanpa tes. Tapi tugasnya hanya satu, selain belajar harus murojaah hafalannya. Di Universitas Indonesia semua
jurusan bebas untuk yang hafal Al-Quran 30 juz. Jadi nggak usah kita berinvestasi banyak-banyak untuk anak saya sekolah. Saya belikan tanah sekarang supaya nanti nggak usah dulu seperti itu. Fokuskan aja Al-Qurannya. Niatkan ini untuk membantu meraih cita-citanya. Allah akan mudahkan. Keluar negeri di mana-mana tawaran masuk. Mana yang hafal 30 juz? Ayo lanjutkan S1 sampai S3 ke luar negeri, tidak ada biaya, transportasi ditanggung, visa ditanggung, tempat tinggal ditanggung. Nah seperti itu Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Ya, jadi tidak ada ruginya, malah banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan seperti itu. Jadi bismillah, mulai sekarang saya yakin satu di antara kita yang ada di sini mungkin posisinya sama seperti saya waktu itu, yang pengen sekali anaknya hafal Al-Quran. Dan mulai sekarang kita ucapkan bismillah, saya akan mendampingi anak saya sampai selesai hafalannya 30 juz. Bismillah, semua pasti bisa. Terima kasih, mungkin itu saja saya sampaikan. Jika ada pertanyaan satu atau dua mungkin yang penasaran boleh, tapi kalau tidak ada terima kasih karena kami harus ke bandara. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakillah khairan katsira kepada Bunda Naja yang sudah memberikan motivasi kepada kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita doakan anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan penghafal Al-Qur'an. Ya, demikianlah sedikit kisah yang menyentuh hati kita ya. Mudah-mudahan kita. Pertanyaan saya, Bunda, tadi kan bagaimana tips agar tips Ananda Naja ini bisa selain menghafal Al-Quran bisa menghafalkan halaman, ayat, letak bahkan maknanya seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Cukup satu aja Ustaz Hasan. Baik, bismillah, coba saya sharing ya, aman bersama kakak Naja dulu. Jadi Naja ini metode menghafal auditori, mendengar ya. Jadi kakak Naja kan tidak mushaf. Nah sebenarnya kelemahan seperti itu, artinya kekurangan yang tidak bisa membaca itu saya akomodir dengan saya yang membacakannya. Artinya ketika kakak Naja ini setoran, kan kakak Naja saya perdengarkan Bun. Misalnya satu hari saya perdengarkan dulu satu halaman. Ini kakak dengar ya. Saya nggak bilang untuk hafal, dengar saja. Kakak Naja dengar ya. Besoknya ketika harus setoran, saya tanya kakak Naja, coba mama dengar apa yang Naja dengar dari speaker. Jadi Naja melantunkan apa yang didengar di halaman itu. Karena kakak Naja tidak membaca mushaf, itu saya sebutkan, oh ya kakak Naja, tadi halaman yang kakak Naja dengar ini halamannya halaman sekian, di halaman ini ada ayat ini sampai ini, coba kakak Naja bacakan ayat nomor berapa. Jadi setiap hari ketika mendampingi itu yang saya lakukan, saya sebutkan nomor halamannya, saya sebutkan nomor ayatnya, tanpa tahu itu juga ternyata terekam oleh Naja. Jadi metode menghafal seperti ini itu sebenarnya mudah. Artinya apa? Ketika anak sudah menghafal Al-Quran ayat demi ayat dengan nomornya itu kemungkinan lupanya itu kecil. Kenapa? Karena setelah ayat 14 pasti ayat 15. Kalau dia loncat ke 16 pasti loh kok jadi ke ayat 16. Ayat 15-nya mana? Ya seperti itu. Jadi karena kebiasaan yang kami lakukan ketika mendampingi Ananda Naja. Begitu juga dengan posisinya. Kalau posisi gampang, kiri kanannya gampang, kan pakai ganjil. Yang ganjil di kanan, yang genap di kiri. Ya, jadi kalau halaman 97 lihat belakangnya, 7 belakangnya kan ganjil, berarti dia di kanan. Nah, jadi itu aja kuncinya. Kalau untuk nomor halaman itu untuk memperkuat aja. Jadi sewaktu-waktu kita mau tes hafalan anak kita, itu kita tinggal sebutkan aja. Coba bacakan di halaman ini. Jadi dia baca urut dari atas ke bawah. Kemudian juga bisa kita cek juga kekuatan hafalannya dengan menyebutkan nomor ayat.
coba bacakan surah ini nomor ayat segini. Nah seperti itu. Jadi itu memudahkan kita sebagai orang tua. Contohnya begini Bunda, misalkan nih kita lagi simak anak kita hafalan Al-Quran, ada pasti satu ayat yang panjang yang mungkin tidak begitu lancar. Nah untuk memudahkan kita sebagai orang tua, meminta anak kita mengulang, kan nggak usah kita bacakan coba ulang ya ayyuhallazina amanu itu, tapi kalau kita bilang coba ulang nomor 3, coba ulang nomor 4, kan enak di kita ya. Tapi itu sebenarnya bermanfaat untuk anak kita, jadi untuk mempertajam daya ingatnya. Jadi sering-seringlah kita acak kalau memurojaah, jangan terlalu sering dibaca, suruh anak kita dari atas ke bawah, suruh dia dari bawah ke atas. Coba baca dari bawah ke atas. Kalau anak kita bingung, ingat nomornya. Kalau di paling bawah nomor 20 berarti dia 19. Karena udah melekat nomornya jadi cepat. 20, 19, 18 dia akan baca dengan cepat. Tapi kalau anak itu tidak tahu nomornya, akan susah kalau dia baca mundur dari bawah ke atas. Nah, jadi sebenarnya itu juga untuk meningkatkan fokus anak kita. Karena dari penelitian, Bun, kalau anak menghafal Al-Quran itu yang mungkin kecerdasannya, anggaplah kecerdasannya 50. Setelah dia menghafal Al-Quran, kecerdasannya bisa naik jadi 70 atau 80%-nya. Karena Al-Quran itu kan mengajarkan fokus. Kalau nggak fokus nggak akan bisa hafal Al-Quran. Makanya teruji, jadi universitas-universitas besar di luar negeri pun, jadi tidak ada tes untuk anak yang menghafal Al-Quran. Karena pasti dia fokus, yang utama fokus, walaupun mungkin dari IQ nggak begitu tinggi ya, tapi kalau dia fokus dia akan cepat bisa menerima apapun. Cerdas anak-anak. Buktinya lagi anak-anak yang tidak sekolah, yang khusus hafalan Al-Quran, itu kan ada model persamaan untuk ujiannya. Itu hanya dibimbing 3 bulan Bunda untuk dia ujian persamaan, tapi Masya Allah nilainya lebih tinggi daripada anak-anak yang lain yang full sekolah 1 minggu dari pagi sampai jam 4. Nah, Masya Allah, itu Allah kasih kemudahan. Dibimbing cuma 3 bulan hanya untuk ikut ujian akhir nasional biar dapat ijazah. Jadi jangan khawatir gitu, fokuskan aja Al-Quran. Jangan bilang ada ketinggalan pelajaran gampang. Ya, pelajaran gampang. Kalau Allah sudah buka hati kita, udah bersihkan hati kita, insya Allah semua pelajaran-pelajaran itu akan mudah kita pahami. Mungkin itu aja Bunda, itu tipsnya ya dari saya. Terima kasih. Oke, syukran jazakillah khairan katsiran kepada Bunda Najah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada keluarga besar dari Nanda Najah.